Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi dengan channel Muhammad Hanafi, tempat kita belajar bersama dan berbagi pengalaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Sahabat sekalian, kita akan mengkaji Tafsirul Jalalain, tafsir yang ditulis oleh dua imam, yaitu Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau berdua di surga yang tertinggi, tempat yang terbaik. Wa nafa'anallahu bi'ulumihima. Sahabat sekalian, kali ini kita akan mengkaji surat yang ke-17, Suratul Isra, surah Al-Isra, yang juga nanti dinamai juga dengan surah Bani Israel. Kita akan mengkaji ayat 1. Ayat 1 terkait nanti dengan peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra. Kemudian nanti disusul dengan namanya Mi'raj, dan ada oleh-oleh yang luar biasa, yaitu sholat 5 waktu. Sehingga karena sholat diperintahkan, diamanahkan, ditugaskan melewati sebuah peristiwa yang luar biasa, maka tentu sholat merupakan ibadah yang sangat istimewa dan luar biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Tafsir Jalalainnya, silahkan yang punya kitab bisa dibuka kitab Tafsir Jalalainnya, atau bisa langsung juga lihat di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana, maha suci. Ayat tanziha, maha suci. Alladzi, zat yang, asra, telah memperjalankan, bi'abdihi, kepada hambanya, terhadap hambanya, yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah, maha agung Allah yang telah memperjalankan hambanya. Berarti subjeknya, pelakunya, atau yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperjalankan, dan Nabi diperjalankan. Nabi sebagai objeknya yang diperjalankan. Makanya kemudian karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan, maka tidak ada hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bisa terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, yang enggak Allah kehendaki enggak akan terjadi. Kapan Allah memperjalankan Kanjeng Nabi atau hambanya Allah ini? Lailan, pada waktu malam. Lailun, lailan, lailin, lailan pada waktu malam. Nusibah dibaca nasab, lailan, tidak lailun, tidak lailin, ala zarfi, atas dzaraf, atau jabatannya sebagai dzaraf. Wal isra'u, kata-kata isra atau arti dari isra ini merupakan masdar ya, asra kemudian jadi isra, adalah sairul laili, perjalanan pada waktu malam. Wa faidatu zikrihi,
faedah, manfaat menyebut lailan adalah apa? Al-isyarah, merupakan isyarah, memberi tanda, bitangkirihi, dengan nakirohnya lafadz lailan, ila taklili muddatihi, kepada sedikitnya masa waktu. Kenapa tidak al-laila tapi lailan? Karena apa? Ini dengan bentuk nakiroh untuk taklil, menyedikitkan muddah waktunya. Memang nanti Isra itu tidak satu malam, tapi pada waktu malam. Dalam arti bahwa Isra ini nanti disampaikan kira-kira sepertiga malam, ya, sehingga tidak kemudian semalaman, tapi hanya beberapa saat. Kemudian Allah memperjalankan minal masjidil haram, dari al-masjid, masjid al-haram, masjidil haram di Makkah, ilal masjidil aqsa, ke al-masjid al-aqsa, yaitu masjidil aqsa, baitul maqdisi, baitul maqdis, ada juga membaca baitul muqaddas, baitul maqdis, baitul maqdis. Kenapa dinamai al-aqsa? Libu'dihi, karena jauhnya al-masjidil aqsa minhu, dari masjidil haram. Maka dari bu'dun, karena jauh ya, maka dinamakan al-aqsa. Alladzi, yang barakna, kami telah memberkahi, haulahu, sekelilingnya al-masjidil aqsa. Di al-aqsa kan di Palestina, oleh Allah telah diberkahi. Apa bentuk keberkahannya? Di antaranya bisimari, dengan buah-buahan, wal anhari, dan sungai-sungai. Jadi ada namanya kesuburan ketika ada air, ada sungai, kemudian ada buah-buahan, berarti bisa ditinggali. Ini keberkahan yang lahiriah. Nanti ada juga keberkahan aspek batiniah, banyak nabi yang Allah utus di Palestina. Kenapa Allah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Linuriyahu, agar kami memperlihatkan kepadanya, kepada Kanjeng Nabi, kepada hambanya yaitu Rasulullah Muhammad SAW, agar kami memperlihatkan kepadanya min ayatina, dari ayat-ayat kami, sebagian di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, ajaibi qudratina, hal-hal yang luar biasa, yang ajaib dari kekuasaan Allah, qudratina, kekuasaan kami. Allah memperjalankan Kanjeng Nabi agar Kanjeng Nabi bisa menyaksikan secara langsung betapa hebatnya, betapa kuasanya Allah Ta'ala, melihat fenomena alam, melihat alam dari jauh, dari luar, dari atas. Ini tentu nanti banyak hal-hal yang akan Allah perlihatkan. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa, dia Allah itu as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-basiru, zat yang maha melihat. Al-alimu, yaitu zat yang maha tahu, yang tahu bi aqwalin nabiyyi, terhadap ucapan-ucapan pangandikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Nabi. Fa'an'ama, maka Allah memberi nikmat, menganugerahi nikmat alaihi, kepada Nabi, kepadanya, bil Isra'i, dengan namanya Isra. Kanjeng Nabi diperjalankan di malam hari. Ini merupakan nikmah, kenikmatan, anugerah, karunia dari Allah Ta'ala. Al-mustamili, yang Isra ini mencakup ala ijtima'ihi, atas bertemu-temuannya Kanjeng Nabi bil anbiya'i, dengan para nabi. Dengan Isra ini ada beberapa tujuan. Pertama adalah ijtima'ihi bil anbiya'i, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi yang sebelumnya, rekan sejawat para nabi. Tentu ketika ketemu dengan para nabi, banyak hal yang bisa diambil manfaat, diambil pelajaran. Bisa saling cerita, bisa saling tukar pengalaman, dan saling menguatkan. Yang kedua, wa urujihi ilas sama,
naiknya Kanjeng Nabi ila sama ke langit. Jadi namanya orang ke langit nanti akan banyak pengalaman-pengalaman, dan naik ke langit tentu karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'yati ajaibil malakut, dan melihat keajaiban-keajaiban namanya alam malakut, alam yang samar-samar ya. Jadi ada alam nasut, ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut. Ini alam malakut. Wa munajatihi lahu ta'ala, wa munajatihi, munajatnya Kanjeng Nabi lahu kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi. Namanya Kanjeng Nabi kalau bahasa sekarang itu namanya audiensi lah ya. Bermunajat, Kanjeng Nabi berbincang, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang Mi'raj ya. Ini tentang nanti, ini hadisnya ya, maaf ya. Jadi kalau tadi kan ayatnya yang menceritakan tentang Isra yang termaktub, tertulis, difirmankan dalam surah Al-Isra ayat 1. Kemudian di tafsir ini disampaikan, dinukilkan hadis terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Cukup panjang hadisnya, nanti pelan-pelan kita coba untuk selesaikan. Semoga kita bisa bersabar untuk bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang sangat penting ini, yang pada awalnya dilatari oleh kondisi ya, karena Kanjeng Nabi pada awalnya namanya mengalami kesedihan, kesusahan, istri beliau wafat, kemudian juga paman beliau Abu Thalib juga wafat, maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala beliau diperjalankan tentu untuk menambah kekuatan takwiyah agar Nabi semakin kokoh, semakin sabar dalam mentarbiyah, mendidik dan mengelola umatnya. Fa innahu, maka sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Ini diambilkan dari hadis tentang Isra Mi'raj versi Imam Muslim. Uti itu didatangkan kepadaku bil buroki, dengan buruk. Jadi buruk didatangkan sebagai kendaraan yang nanti akan dipergunakan oleh Kanjeng Nabi. Wahuwa, buruk adalah dabbatun, dabbah. Dabbah itu kalau arti awal kan segala yang melata. Tapi di sini disampaikan sebagai sebuah kendaraan lah ya. Hewan yang ditumpangi oleh Kanjeng Nabi. Abiyadu, warnanya putih. Fauqal himari, besarnya itu di atas himar, lebih besar dari himar. Wadunal baghli, dan lebih kecil daripada bighal ya, kuda. Jadi ada himar, ada bighal, nanti ada firash ya. Ini sebagai tengah-tengah antara himar dan bighal. Wadunal baghli. Yadau, buruk ini menaruh, wadu'a yadu'u hafirahu, teracaan itu berarti ujung kukunya. Inda muntaha torofihi, inda pada muntaha ujung torofihi, ujung pandangannya. Berarti sekali melangkah itu langsung ke ujung mata dia memandang si buruk ini. Sehingga apa, jangkauan sekali langkah itu sampai ke ujung pandangannya. Saking jauhnya, saking cepatnya. Maka ini sebagai kendaraan yang super cepat yang dulu digunakan oleh, yang dinaiki oleh Kanjeng Nabi ketika beliau melakukan perjalanan di waktu malam ya. Faraqibtuhu, maka kemudian aku menaiki buruk, menaikinya. Fasarobi, kemudian buruk berjalan bersamaku, bersama Nabi. Hatta ataitu, sehingga aku sampai Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis di Palestina. Farobatu, aku nyancang, mengikat ad-dabbah kendaraan atau buruk, bil halqati, di kelowangan, di tempat ya, tempat parkir kendaraan ya. Allati, yang tarbutu, mengikat fiha, di halqah al-anbiya'u, para nabi. Jadi ada tradisi para nabi ketika mereka ke Baitul Maqdis memarkirkan kendaraannya di tempat yang
dipakai Nabi untuk memarkirkan buruk ini. Tsumma dakhaltu, kemudian aku masuk ke Baitul Maqdis, fasallaitu, maka kemudian aku sholat fihi di Masjid Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, ya. Tsumma dakhaltu, aku masuk Masjidil Aqsa, fasallaitu, maka aku sholat fihi di Masjid Al-Aqsa rakaataini, 2 rakaat. Tsumma kharajtu, setelah selesai sholat 2 rakaat Kanjeng Nabi, tsumma kharajtu, kemudian aku keluar. Ketika keluar, faja'ani, maka datang kepadaku Jibrilu, malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi bi'ina'in, dengan membawa wadah, min khamrin, di tempat minum ya, min khamrin, berisi khamr, wa ina'in, dan wadah tempat minum, min labanin, dari susu poan. Fakhtartu, maka aku memilih, Nabi memilih al-labana, susu. Qala Jibril, Jibril kemudian berkomentar mengatakan, asobta, engkau benar, al-fitrta, memilih yang fitrah, asal kejadian. Berarti memang kemudian filosofinya di sini luar biasa. Kanjeng Nabi memilih yang baik ya, memilih yang menyehatkan, menyegarkan, yaitu namanya al-laban. Qala, kemudian Nabi menyampaikan informasi begini. Summa urijabi, ada yang baca arojabi, ini kita baca urija. Summa, kemudian urijabi, dinaikkan denganku, aku dinaikkan. Jadi Kanjeng Nabi kemudian dinaikkan, naik ilas samai, ke langit ad-dunya, langit dunia, berarti langit pertama. Tadi proses dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa, kemudian sekarang mulai namanya apa? Uruj, naik. Nanti populer juga dengan istilah Mi'raj. Setelah ini dinaikkan ke langit dunia, fastaftaha. Kemudian malaikat Jibril meminta izin untuk dibuka, agar dibukakan. Istaftaha, meminta buka. Kalau istighfar kan meminta ampun, istaftaha, minta dibukakan. Siapa? Jibrilu, malaikat Jibril. Ternyata ada SOP, ada prosedur gitu ya. Harus minta izin, ada pintu, ada portalnya. Bahwa langit pertama ada penjaganya. Bahkan walaupun malaikat Jibril harus minta izin begitu ya. Fastaftaha, maka meminta untuk dibukakan. Jibrilu, malaikat Jibril. Qila, ditanyakan, dikatakan kepada malaikat Jibril, man anta, siapakah engkau? Qala, malaikat Jibril mengatakan, Jibril, aku Jibril. Jadi ketika ditanya siapa engkau, malaikat Jibril menyampaikan, aku Jibril. Ini pelajaran bagi kita ya, kalau ditanya orang siapa engkau, jangan jawab kok saya, tapi siapa namanya atau apa gitu ya. Sopo kowe, aku, sinten niku, kulo. Jangan kulo gitu ya, kulo kan orang nggak tahu siapa. Jadi kalau siapa Anda, dia sebut namanya siapa? Oh di sini apa? Jibril, aku malaikat Jibril, agar jelas ya. Sinten niku kulo, kulo sinten, nah itu nggak jelas ya. Kila, ditanya lagi, waman ma'aka, dan siapa ma'aka yang bersamamu? Qala, malaikat Jibril menjawab, Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila, ditanya lagi, awaqad ursila ilaihi, apakah qad ursila, dia telah diutus ilaihi, kepadanya, kepada naik ke langit, ngurut ilas sama. Ada teks yang nggak pakai a ya, waqad ursila ilaihi, ini kita pilih yang pakai a ya. Apakah waqad dan sungguh ursila telah diutus, telah dikirim ilaihi, untuk ke langit, untuk urus ya, untuk naik ke langit. Ini malaikat nanya ya, SOP-nya harus nanya. Qala, malaikat Jibril menjawab, qad ursila ilaihi, sungguh ursila, diutus, telah dikasih amanah, telah dikirim, diutus ilaihi, untuk naik. Fafutiha, maka kemudian dibuka ya, lana, untuk kami. Jadi rombongan ini ya, malaikat Jibril Kanjeng Nabi, dibukakan pintu langit. Fa'idha, maka tiba-tiba saya Kanjeng Nabi bi Adama, bertemu dengan Nabi Adam. Di langit pertama Kanjeng Nabi itu bertemu dengan Nabi Adam.
Padahal ketika di bawah semua udah ketemu ya. Jadi ada riwayat bahwa Kanjeng Nabi mengimami sholat di Al-Aqsa, makmumnya semua Nabi. Tapi kemudian nabi-nabi tertentu oleh Allah Ta'ala disuruh untuk menyambut Kanjeng Nabi. Nah, di langit pertama Kanjeng Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, ketemu dengan nenek moyangnya ya, jadi manusia pertama. Farahaba, maka Nabi Adam kemudian melapangkan. Rohaba maksudnya apa? Mengucapkan selamat datang, marhaban ya, sugeng rawuh, monggo. Farahababi, kemudian Kanjeng Nabi oleh Nabi Adam dimanggake lah ya, di marhaban, diucapkan selamat datang. Ini etika. Jadi kalau kita bertamu ke suatu tempat kemudian ada yang menyambut, itu kan jelas kita ya, bahwa kita akan diperlakukan dengan baik, dan kita pun akan dengan mudah akan mau apa, mau kemana, tentu ketika ada sahibul baitnya atau ada yang menyambut ya, ada panitianya lah ya. Ini Nabi Adam disuruh menyambut di langit yang pertama. Setelah mengucapkan selamat datang, menyambut dengan senang hati, dengan lapang, wada'a li, kemudian Nabi Adam mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad. Wada'ali, dia berdoa li untukku. Berarti Nabi Adam mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad bil khair, dengan doa kebaikan. Langit pertama Kanjeng Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, disambut dengan senang hati, kemudian didoakan. Summa urijabi ilas sama istaniyati. Summa urijabi, summa kemudian urijabi, aku dinaikkan ilas sama istaniyati, ke langit yang kedua. Fastaftaha, maka kemudian meminta dibuka. Siapa? Jibril, malaikat Jibril. Faqila, ditanya malaikat Jibril, ditanya, man anta, siapa engkau? Faqala, malaikat Jibril menjawab, Jibril, aku Jibril. Qila, ditanya lagi, waman ma'aka, siapa yang bersamamu dan siapa yang bersamamu? Qala, malaikat Jibril menjawab, Muhammadun, Muhammad. Qila, ditanya lagi, awaqad bu'itsa ilaihi, apakah dia sudah diutus untuk naik ke langit, untuk nguruj ke langit? Qala, qad bu'itsa ilaihi, sungguh dia telah diutus untuk naik ke langit. Fafutiha, maka dibuka lana untuk kami. Fa'idha, maka tiba-tiba kemudian aku bertemu, ya Kanjeng Nabi bertemu bibnail khalah, ya, dengan dua anak laki-laki khalah dari bibi, yaitu siapa? Yahya wa Isa, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jadi masih ada hubungan persaudaraan. Nabi Yahya itu putranya Nabi Zakaria, kemudian Nabi Isa putranya Ibu Maryam. Ibu Maryam itu putranya Hana. Hana itu nanti suaminya namanya Imran. Nah, Ibu Hana itu kakaknya, istrinya Nabi Zakaria. Ini kan masih ada hubungan persaudaraan. Farahaba, keduanya Nabi Yahya dan Nabi Isa itu farahababi, melapangkan, dalam arti apa? Menyambut, mengucapkan marhaban, selamat datang kepadaku, kepada Kanjeng Nabi. Wada'awa, dan keduanya mendoakan li, kepadaku, kepada Nabi, bil khair, dengan doa kebaikan. Di langit kedua Kanjeng Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Keduanya menyambut dengan senang hati ya, marhaban bihudurikum, ya, kalau bahasa kita hari ini ya, marhaban, selamat datang, bihudurikum, atas kehadiran kalian. Langit ketiga, summa urijabina ilas sama isalisati, summa urijabina, summa kemudian urijabina, kami dinaikkan, ilas sama isalisati, ke langit yang ketiga. Fastaftaha, maka kemudian malaikat Jibril minta dibukakan. Fastaftaha, maka meminta dibuka. Siapa? Jibril, malaikat Jibril. Faqila, ditanyakan lagi, tanya, man anta, siapa engkau? Qala, malaikat Jibril menjawab, Jibril, aku Jibril. Faqila,
Dikatakan, ditanyakan lagi, waman ma'aka, siapa dan siapa yang bersamamu? Qala, malaikat Jibril menjawab, Muhammadun, yang bersamaku adalah Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila, ditanya lagi, awaqad ursila ilaihi, apakah dia sudah diutus, sudah disuruh, dikirim untuk naik ke langit ilal uruj? Ini nanya lagi ya. Tadi ada teks yang nggak pakai hamzah. Waqad ursila ilahi. Ini kita pilih yang pakai hamzahnya ya. Awaqad ursila ilahi. Qala qad ursila ilahi. Sungguh dia sudah diutus, disuruh untuk naik ke langit. Fafutiha, maka dibukakan lana bagi kami. Faidah, maka tiba-tiba ana, saya Kanjeng Nabi, bi Yusufa, bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit ketiga, Kanjeng Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Wa idza, dan tiba-tiba ya, huwa dia Nabi Yusuf, qad u'tiya, sungguh Nabi Yusuf telah diberi syatrul husni, separuh kebagusan. Jadi Nabi Yusuf gantengnya luar biasa. Ini disampaikan di sini oleh Allah dianugerahi syatrul husni, separuh dari cakep atau bagus. Jadi ini super bagus ya. Farahaba, kemudian farahababi, farahaba, kemudian Nabi Yusuf nyumanggake, menyambut Kanjeng Nabi, melapangkan Kanjeng Nabi, marhaban ya. Farahababi, manggake Kanjeng Nabi, farahaba, melapangkan bi, kepada Kanjeng Nabi, kepadaku Nabi ya, wada'a, dan mendoakan li, untukku Kanjeng Nabi, bi khairin, kebaikan. Nabi Yusuf menyambut Kanjeng Nabi dengan penuh keakraban, dengan penuh kegembiraan, dengan senang hati, dan kemudian mendoakan Kanjeng Nabi dengan kebaikan. Summa urija bina ilas sama'ir rabi'ati. Ini langit keempat ya. Summa, kemudian urija bina, kami dinaikkan kami, ilas sama'ir rabi'ati, ke langit yang keempat. Fastaftaha, kemudian malaikat Jibril minta dibuka. Fastaftaha, maka meminta dibuka. Siapa? Jibril, malaikat Jibril. Faqila, maka ditanyakan, dikatakan, man anta, siapa engkau? Qala, malaikat Jibril menjawab, Jibril, aku Jibril. Jadi kalau ditanya memang harus menjawab namanya ya. Dirinya itu siapa gitu, biar jelas. Biar enggak timbul pertanyaan lagi. Sinten niku? Kula. Lah kula sinten? Siapa? Saya siapa? Itu enggak menyelesaikan masalah. Maka jelas namanya siapa. Faqila, ditanya lagi, waman ma'aka, dan siapa ma'aka bersamamu? Qala Muhammadun, bersamaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila, ditanya lagi, awaqad bu'isa ilaihi, apakah dia sudah diutus ilaihi, untuk naik ke langit, untuk ke langit? Qala, malaikat Jibril menjawab, qad bu'isa ilaihi, sungguh dia telah diutus untuk uruj ya, untuk naik ke langit. Fafutiha, maka dibuka lana bagi kami. Faiza, maka tiba-tiba ana, saya Kanjeng Nabi, ketemu bi Idrisa, dengan Nabi Idris. Farahababi, kemudian Nabi Idris menyambut Kanjeng Nabi dengan penuh senang hati ya, marhaban. Wada'a, kemudian beliau Nabi Idris berdoa li, untukku Kanjeng Nabi, bi khair, doa yang baik. Jadi moga-moga sukses, moga-moga berhasil, moga-moga selamat, pokoknya doa-doa yang baik-baik ya. Karena akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Langit kelima, summa urija bina ilas sama'il khamisah, summa urija, summa kemudian urija bina, dinaikkan kami, ilas sama'il khamisah, ke langit yang kelima. Fastaftaha, maka meminta dibuka. Siapa? Jibrilu, malaikat Jibril. Faqila, maka ditanyakan, man anta, siapa engkau? Qala, malaikat Jibril menjawab, Jibrilu, Jibril, aku Jibril. Faqila, ditanyakan lagi, waman ma'aka, dan siapa ma'aka bersamamu? Qala Muhammadun, bersamaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila, ditanya lagi, awaqad bu'isa ilaihi, apakah dia telah diutus untuk uruj, untuk naik ke langit? Qala qad bu'isa ilaihi, sungguh dia telah diutus untuk naik ke langit.
Fafutihalana, maka dibukalah untuk kami. Faiza, maka tiba-tiba ana, saya Kanjeng Nabi, biharuna, bertemu dengan Nabi Harun. Farahababi, kemudian Nabi Harun menyambut dengan senang hati Kanjeng Nabi. Wada'ali, dan dia mendoakanku bi khairin, kebaikan. Sama dengan yang tadi ya, di langit kelima Kanjeng Nabi ketemu dengan Nabi Harun, kemudian Nabi Harun menyambut Kanjeng Nabi dengan senang hati, marhaban bihudurikum, dan juga memberikan doa kebaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit ke-6, summa urija bina ila sama'is sadisati, summa kemudian urija bina, kami dinaikkan, ila sama'is sadisati, ke langit yang ke-6. Fastaftaha, maka minta dibuka siapa Jibril, malaikat Jibril. Faqila, ditanyakan kepada Jibril, man anta, siapa engkau? Faqala, malaikat Jibril menjawab, Jibril, aku Jibril. Faqila, maka ditanya, waman ma'aka, dan siapa yang bersamamu? Qala, malaikat Jibril menjawab, Muhammadun, bersamaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila, ditanya lagi, awaqad bu'itsa ilaihi, apakah dia telah diutus untuk kepadanya, ke langit, untuk naik ke langit? Qala qad bu'itsa ilaihi, sungguh dia telah diutus untuk uruj, ya, naik ke langit. Fafutiha, maka dibuka, lana, untuk kami. Faiza, maka tiba-tiba ana, saya, bi Musa, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Farahababi, kemudian Nabi Musa menyambutku dengan senang hati, ya, namanya ditarhib, ya, ada marhaban. Wada'ali, kemudian Nabi Musa mendoakanku bi khairin, kebagusan, kebaikan. Langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ke-7, summa urija bina ila sama'is sabi'ati, summa kemudian urija bina, kami dinaikkan kami ila sama'is sabi'ati, ke langit yang ke-7, langit Sapitu. Fastaftaha, kemudian meminta dibuka siapa Jibrilu, malaikat Jibril. Malaikat Jibril, SOP-nya, ya, ini harus minta izin kepada penjaga langit yang ke-7. Jadi tiap langit itu ada penjaganya, dan etikanya sesuai dengan SOP itu harus meminta izin. Memang kalau tempat-tempat yang spesial, tempat-tempat yang khusus, tempat-tempat yang terhormat itu ada SOP-nya, ya, nggak sembarangan. Beda kalau kita ke pasar, ya, memang nggak ada SOP-nya, masuk aja, ya kan, ya. Ini ke tempat yang mulia, yang terhormat, ada penjaganya, ditanya identitasnya, nah, harus jelas, ya. Faqila, ditanya, ya, malaikat Jibril, man anta, siapa engkau? Faqala, Jibril menjawab, Jibril, aku malaikat Jibril. Qila, ditanya lagi, wa man ma'aka, siapa yang bersamamu? Faqala, malaikat Jibril menjawab, Muhammadun, bersamaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, ditanya lagi, awaqad bu'itsa ilaihi, apakah dia sudah diutus untuk naik ke langit, uruj, ya? Qala, malaikat Jibril menjawab, qad bu'itsa ilaihi, ya, dia sungguh telah diutus untuk naik ke langit. Fafutiha, maka dibuka, lana, bagi kami. Faiza, maka tiba-tiba ana, saya Kanjeng Nabi, bi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Faiza, maka ketika aku bertemu dengan Nabi Ibrahim, tiba-tiba, ya, huwa, dia, Nabi Ibrahim itu apa? Mustanidun, bersandar. Ada tag yang musnidun, ini kita pilih yang mustanidun. Kanjeng Nabi Ibrahim bersandar ilal baitul ma'mur, ke Baitul Ma'mur. Ada lokal, ya, lokasi namanya Baitul Ma'mur. Wa idza, maka tiba-tiba huwa, Baitul Ma'mur, yadkhuluhu, masuk ke Baitul Ma'mur, memasuki Baitul Ma'mur, memasukinya kulla yaumin, setiap hari, sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. 70.000 malaikat itu tiap hari masuk ke Baitul Ma'mur. Tsumma la ya'uduna ilaihi, kemudian mereka tidak kembali lagi ke Baitul Ma'mur. Ini langit ke-7, ya, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Summa dhahaba ila sidratil muntaha. Kemudian pergi ke sidratul muntaha. Faiza, maka kemudian tiba-tiba ya faiza. Sidratul muntaha itu apa? Auraquha, daun-daunnya sidratul muntaha. Daun-daunnya sidratul muntaha itu ka'adzanil fiyalati, seperti telinga-telinga gajah, telinga gajah-gajah. Berarti daunnya lebar-lebar. Wa idza samaruha, kemudian buahnya itu kalkilali, seperti tempayan di tempat air, ya. Kendil atau tempayan, ya, tempat-tempat air. Berarti besar juga ya. Falamma ghasyiyaha, maka tatkala ghasyiyaha nungkepi menutup sidratul muntaha, ketika sidratul muntaha tertutup, ya, ada yang menutup min amrillahi, karena kan perintah dari Allah, ma sesuatu ghasyiha yang menutup sidratul muntaha, taghayyarat, maka berubahlah sidratul muntaha. Fama ahadun, maka tidak ada seorang pun min khalqillah, dari ciptaan Allah Ta'ala yang maha tinggi, yastati'u, mampu dapat ayyasifaha, untuk mensifatinya, mensifati sidratul muntaha, min husniha, karena bagusnya, indahnya sidratul muntaha. Qala, kemudian Kanjeng Nabi bersabda, fa'auhallahu, maka mewahyukan Allah mewahyukan ilayya, kepadaku, maka kemudian Allah memberi wahyu kepada Kanjeng Nabi, ma sesuatu, auha yang Allah wahyukan, wa farada, Allah memfardukan, alayya kepadaku, kepada Kanjeng Nabi, fi kulli yaumin, di setiap hari, wa lailatin, dan malam, sehari semalam, khamsina 50, apanya, sholatan, sholatnya. Nah, setelah sampai ke sidratul muntaha, kemudian Allah memberi wahyu dan memfardukan, mewajibkan sholat fardu 50 kali. Ini luar biasa ya, ada kewajiban sholat 50 waktu, 50 kali, fi kulli yaumin wa lailatin, di tiap hari, setiap hari dan malam, berarti sehari semalam. Fanazaltu, kemudian aku turun, hatta intahaitu, sehingga aku sampai ila Musa, kepada Nabi Musa. Faqala, Nabi Musa nanya sama Kanjeng Nabi, ma farada rabbuka, apa yang Tuhanmu wajibkan, yang mewajibkan Tuhanmu ala ummatika, atas umatmu, apa yang Tuhanmu wajibkan, apa yang Allah tugaskan untuk umatmu. Qultu, aku menjawab, Kanjeng Nabi jawabnya, khamsina 50 sholatan, sholat. Nabi menjawab, aku dikasih tugas untuk melakukan 50 kali sholat, fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap hari dan malam. Jadi sehari semalam wajib melakukan 50 kali sholat. Qala, Nabi Musa berkata, irji, kembalilah engkau ya Nabi Muhammad, ila rabbika, kepada Tuhanmu, fas'al, mintalahu kepada Rabb, kepada Allah, at-takhfifa, keringanan, diskon, khaffafa yukhaffifu takhfif, mintalah keringanan, takhfif, diskon ya, li ummatika, untuk umatmu. Fa inna ummataka, maka sesungguhnya umatmu, itu la tutiku, tidak akan mampu, zalika, itu, hal itu, tidak akan mampu melakukan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Wa inni qad balautu, dan sesungguhnya aku qad balautu, aku telah mencoba, telah menguji Bani Israil, wa khabbartuhum, dan aku pun telah menguji Bani Israil. Jadi Nabi Musa itu ngasih saran kepada Kanjeng Nabi untuk balik minta keringanan kepada Allah Ta'ala, berdasarkan pengalaman pribadi Nabi Musa gitu ya. Dan Nabi Musa sopan juga ya, dalam arti bahwa la tatiku zalika, ya, mintalah la tutiku zalika, jadi apa, umatmu gak akan mampu, bukan kok mengatakan kamu gak akan mampu, tapi apa, umatmu gak akan mampu. Ini masih sopan ya, Nabi Musa luar biasa ya, dialog antar Nabi penuh dengan etika gitu ya. Fa inna ummataka la tutiku, umatmu gak akan mampu. Kalau Nabi mampu ya kan ya, tapi kalau umatnya, ya kita ini ya
tentu berat ya. Maka kemudian ini Nabi Musa menyarankan kepada Kanjeng Nabi untuk sowan lagi, irji ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Qala, Nabi bersabda mengatakan begini, faraja'tu ila rabbi. Faraja'tu, maka aku kembali sowan ya, audiensi ila rabbi kepada Tuhanku. Faqultu, kemudian Kanjeng Nabi matur datang Gusti Allah ya. Ay rabbi, wahai Tuhanku, khaffif, berilah keringanan, mohon engkau berkenan meringankan an ummati, atas umatku dari umatku. Fahatta anni, kemudian dikurangi, Allah mengurangi anni dariku khamsan, 5. Fahatta, Allah mengurangi dari 50 tadi dikurangi 5 waktu, berarti masih 45 waktu. Faraja'tu ila Musa, faraja'tu, kemudian aku kembali ila Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam. Turun ketemu Nabi Musa, qala ma fa'alta, apa yang kau lakukan? Faqultu, aku jawab kata Nabi, qad hatta anni khamsan, Allah telah menghapus dariku 5 waktu. Qala, Nabi Musa mengatakan, inna ummataka la tutiqu, sesungguhnya umatmu enggak akan mampu zalika, hal itu. Jadi masih 45 ya. Farji, maka baliklah ila rabbika, kepada Tuhanmu. Fas'alhu at-takhfifa li ummatika, mintalah takhfif, keringanan li ummatika, untuk umatmu. Qala, kemudian Nabi mengatakan ya, falam azal, maka aku ora leren-leren ya, enggak henti-henti, terus menerus ya, arji'u, bola bali ya, pergi untuk balik lagi, baina rabbi wa baina Musa. Kanjeng Nabi itu bolak-balik coba ya, wirawiri antara menghadap Allah dan bertemu dengan Nabi Musa. Wa yahuttu anni, kemudian Allah mengurangi anni dariku, dari Kanjeng Nabi, khamsan 5. Berarti setiap ketemu nanti dikurangi 5 gitu ya. Ya, untuk mendapatkan takhfif ini ya, keringanan. Hatta qala, hingga kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammadu, hai Muhammad, dia khamsu sholawatin, sholat yang 5 kali, khamsu sholawatin, fi kulli yaumin wa lailatin, di tiap hari dan malam, sholat 5 kali yang dilakukan sehari semalam, fi kulli sholatin, untuk setiap 1 kali sholat itu asyrun ya, 10, berarti nilainya 1 kali sholat itu nilainya 10. Fatilka khamsuna, maka itu adalah apa? Khamsuna 50 ya, sholat. Waman, dan barang siapa hamma, dia punya keinginan, punya kerentek ya. Jadi yang baca fatilka khamsuna sholatin. Ini fatilka khamsuna, maka itu adalah 50 kali sholat. Waman hamma, dan barang siapa yang berhimmah ya, punya nejo, punya tekad, punya semangat, punya kerentek, punya keinginan, bihasanatin, untuk melakukan sebuah kebaikan, falam ya'malha, dan dia tidak melakukannya, tidak mampu melakukannya, tidak jadi melakukannya, kutibat, maka ditulis lahu baginya hasanatan, ing sak kebagusan, 1 kebaikan. Berniat baik, namun karena suatu hal tidak bisa melakukannya, mewujudkannya, tetap ditulis sebagai 1 kebaikan. Fa in amilaha, maka jika dia mengamalkannya, niat tadi untuk hamba bihasanatin, pengen melakukan kebaikan kemudian dilakukan, kutibat, maka ditulis lahu baginya asron, 10 kebaikan. Jadi sekali berbuat baik itu akan dilibatkan 10. Berarti memang beramal untuk meraih surga itu lebih mudah sebenarnya, karena apa? Begitu sekali berbuat baik dilibatkan 10. Jadi hitungannya bisa cepat gitu ya. Wa man hamma bisayyi'atin, dan barang siapa yang nejo, berkeinginan, punya kerentek, punya tekad, bisayyi'atin, melakukan keburukan, walam ya'malha, dan dia tidak jadi melakukan sayyi'ah, perbuatan buruk,
lam tuktab, tidak ditulis. Nah, fa'in amilaha, namun jika dia melakukan sayyi'ah tadi, kutibat, ditulis lahu baginya sayyi'atan, keburukan, dosa, wahidatan, yang satu. Ini kalau amal buruk ternyata ditulis satu ya, kalau bagus langsung dilipatkan 10. Maka luar biasa, berarti untuk beramal baik ya, hitungannya akan cepat, langsung dilipatkan 10. Bahkan nanti bisa kalau betul-betul bagus tentu akan dilipatkan lebih banyak lagi. Fanazaltu, kemudian aku turun, ya Kanjeng Nabi turun, hatta intahaitu, sehingga aku sampai ila Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam. Fa akhbartuhu, kemudian aku mengabari Nabi Musa. Faqala, Nabi Musa, jadi Nabi memberi informasi hasil akhir tadi ya, 5 waktu sholat disampaikan kepada Nabi Musa. Faqala, maka Nabi Musa mengatakan, irji, balik, ila rabbika, kepada Tuhanmu, balik lagi kepada Tuhanmu. Fas'alhu, mintalah kepada Rabb at-takhfifa, keringanan. Fa inna ummataka, maka sesungguhnya umatmu, la tutiku, tidak mampu, zalika, hal itu, melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Fakultu, maka Nabi menjawab, qad raja'tu ila rabbi, sungguh aku telah kembali, sowan lagi kepada Allah Rabb, hatta istahyaitu, sehingga aku malu. Jadi Kanjeng Nabi sudah tidak balik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Istahyaitu. Jadi Kanjeng Nabi malu gitu ya. Udah bolak-balik, udah dikasih banyak diskon, masa masih mau minta lagi. Nah, akhirnya sampai sekarang kita punya kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 kali sehari semalam. Ini melalui proses yang ternyata cukup panjang ya. Maka luar biasa, berarti sholat itu kewajiban sholat 5 waktu, karena prosesnya luar biasa, sesuatu yang luar biasa, langsung disampaikan oleh Allah Ta'ala. Berarti memang ibadah sholat itu simbol bahwa kita bisa langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lewat malaikat Jibril. Ibadah-ibadah yang lain lewat malaikat Jibril ya, lewat wahyu yang lain. Tapi kalau sholat itu langsung Allah Ta'ala menyampaikan kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Syaikhani, meriwayatkan hadis di atas, Syaikhani, 2 syekh, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim. Wal lafdhu, teksnya, lafadznya yang kita baca tadi adalah li Muslimin, versi Imam Muslim. Warawal Hakim, warawa, meriwayatkan Al-Hakim, Imam Al-Hakim fil Mustadrak, dalam kitab Al-Mustadraknya, Ani bin Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas, qala, Ibnu Abbas berkata begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, ra'aitu rabbi, aku melihat Tuhanku, azza wa jalla, yang maha mulia, yang maha luhur. Ini versi dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa Kanjeng Nabi mengatakan ra'aitu rabbi azza wa jalla. Sahabat sekalian, di hadis yang panjang ini, berarti di tafsir ayat 1 surah Al-Isra, dengan panjang lebar menyampaikan tentang peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang luar biasa, merupakan kemukjizatan. Tentu karena luar biasa, merupakan mukjizat, berarti apa? Ruhan wa jasadan. Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj secara ruh, dengan ruh dan juga dengan jasad beliau, sehingga menjadi hal yang luar biasa. Dan oleh-olehnya adalah bagaimana kita diwajibkan dengan berbagai lika-likunya tadi, kita diwajibkan ya, Kanjeng Nabi diwajibkan dan juga kepada umatnya untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Tentu la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap bahwa kita mampu untuk melaksanakan ibadah sholat sebagai cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Baik sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala timamikum, thanks for your attention. Ada salah, ada khilaf, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.